Dari mana, Mak? Beli nasi uduk. Buat Abah, buat emak, buat kamu, buat Leni. Kang Engkus nggak dibeliin, Mak. Aduh, emak lupa kalau punya mantu. Kenapa Mas Engkus? Bete. Kenapa ketawa? Tua-tua kok pakai istilah ABG? Emangnya kenapa? Ada larangan gitu? Larangan sih nggak ada, cuma nggak pantas aja gitu. Ada masalah? Tiap hari. Soal anak yang nggak ngerti kalau bapaknya nggak punya duit? Itu masalah kedua. Masalah pertama? Saya dianggap nggak ada sama mertua. Jangan sedih. Yang bernasib seperti ini bukan cuma Mas Engkus sendiri. Nasib kamu juga begitu ya, Pul? Yang namanya menantu kalau penghasilannya kurang, apalagi masih numpang sama mertua. Mana dianggap. Untung nasib saya nggak jelek kayak gitu. Saya kasihan sama Kang Engkus. Abah sih orangnya agak masa bodoh. Tapi emak yang terus-terusan neken Kang Engkus. Tapi kayaknya Kang Engkus sabar ya. Iya, Kang Engkus memang suami yang sempurna. Bukan cuma sabar, dia juga sayang anak istri, bekerja keras, jujur. Cuma satu kekurangannya, miskin. Sebelum nikah sama Lasmi, sebetulnya saya pengen punya rumah dulu. Tapi kalau nunggu punya rumah dulu, saya takut malah nggak nikah-nikah. Pas sudah nikah, kenapa nggak beli rumah? Waktu itu saya udah punya tabungan sedikit. Tapi Lasmi keburu hamil. Terus Leni lahir. Lahirannya pakai operasi lagi. Butuh biaya gede. Habis Leni lahir, kenapa nggak beli rumah? Kamu tahu sendiri, Pul, anak zaman sekarang nggak cukup sama air susu ibu. Sampai umur 5 tahun harus pakai susu kaleng. Nah, sekarang kan Leni udah kelas 1 SMP. Waktunya Mas Engkus beli rumah. Terserah, mau di Bekasi, mau di Depok, di Tangerang, atau mau di tengah kota Jakarta. Pul, kamu ngomong jangan seenaknya. Beli rumah pakai duit, bukan pakai gigi. Las, kalau kita pindah aja, menurut kamu gimana? Maksud Akang, kita keluar dari rumah ini. Iya. Akang udah gak betah tinggal sama Abah, sama emak. Akang bukan gak betah. Tapi emang mestinya kita sama orang tua pisah. Kita udah punya rumah tangga sendiri. Bahasa kerennya mah harus mandiri. Akang mau ajak Lasmi sama Leni pindah kemana? Belum tahu. Las, Ya, kasih tahu si Engkus ada temennya. Belum pulang, Pul? Belum. Habis nganterin Kanjel ke Pul, saya langsung ke sini. Ada apa? Ada info rumah dijual. Rumah teman saya di Condet, 2 kamar. Dia buka harga 50 juta. Tapi bisa ditawar katanya. Wah, saya nggak ada duit segitu. Tapi kalau 10 juta, saya usahain. Ada sih yang harganya segitu. 2 kamar juga. Tapi di kampung saya masih 5 jam perjalanan dari Sulu. Kalau 50 juta kontan, itu memang berat.
Tapi ada cara yang ringan. Gimana? Pakai KPR. Kredit pemilikan rumah dari bank. Caranya? Rumah itu dibayar dulu sama bank, terus kita nyicil ke bank. Berapa? Ya sesuai kesepakatan. Misalnya 200.000 per bulan. Syaratnya? Mas Engkus harus punya agunan. Misalnya? Surat rumah. Pikir dong, Pul. Rumahnya aja saya belum punya. Apalagi suratnya. Nggak harus surat rumah Mas Engkus. Bisa aja surat rumah mertua Mas Engkus. Itu sih sama aja. Ada harimau lagi tidur, dicabut kumisnya. Emak nggak benci sama si Engkus. Jelek-jelek dia menantu emak, suami anak emak. Tapi jujur aja, emak malu si Engkus menantu emak, suami anak emak, kerjanya cuma supir kancil. Dulu abah mau bantu, dia nggak mau. Waktu abah nawarin dia jadi pegawai negeri. Iya, Nah, itu salah satu yang bikin emak sakit hati. Orang susah, pendidikan nggak seberapa, koneksi nggak ada, so idealis. Ada kesempatan jadi pegawai negeri, ditolak. Cuma gara-gara harus pakai pelicin. Padahal abah yang mau keluar duit, bukan dia. Abah inget nggak? Waktu itu dia bilang apa? Bah, mak, kalau Engkus kerjanya dapat nyogok, nanti rezekinya nggak berkah. Apalagi buat ngasih makan anak istri. Emak nggak ngomongin kamu, lagi nonton TV sama abah. Kamu udah tidur, Las? Belum, cuma tidur-tiduran. Tolong bikin kopi. Ada Saipul. Kopinya harus beli dulu. Lasmi sekarang udah nggak beli kopi bungkusan gede. Belinya yang ketengan. Kalau abah pengen beli, baru beli. Ya udah, teh aja tuh. Teh juga kebetulan lagi habis. Tadi sih masih ada. Cuma abah minta bikinin teh manis. Tehnya minta yang kental. Tehnya semua Lasmi pakai. Kita nggak miskin-miskin amat kan, Las? Kalau air putih pasti ada kan ya? Semurah-murahnya harga rumah, kayaknya nggak bakal kebeli sama saya. Kalau kredit, masa nggak bisa juga. Kalau cuma 200 sampai 500.000 sebulan, kan masih bisa kekejar. Kerjaan kita sama. Penghasilan kita sama. Jangan bilang nggak bisa. Bukan nggak bisa 200.000 sampai 500.000-nya. Syaratnya itu tadi. Syarat penghasilan minimal. Agunan yang setara. Sopir kancil mana punya. Kalau daki ada. buat siapa itu, Las? Buat tamu, Mas Saiful, temannya Kang Engkus. Masa tamu cuma dikasih air putih? Bikin malu aja. Sengaja biar tamunya lebih sehat. Saya pamit dulu deh. Tunggu. Istri saya lagi bikinin minum. Silakan Mas, ini minumnya. Terima kasih. Kalau mau nahan tamu, pakai kopi. Minimal teh manis. Masa cuma pakai air putih? Tadi malam, begitu kamu pulang, saya ngobrol sama istri. Kata istri saya, kalau belum bisa beli rumah, mendingan jangan dipaksain daripada nantinya nyusahin. Ya udah kalau masih betah tinggal di pondok mertua Indah. Enggak, Pul. Saya tetap pengen keluar dari rumah mertua. Kalau nggak bisa beli rumah, ya cari kontrakan. Deket rumah Mas Engkus kan banyak kontrakan. Percuma pindah kalau tetap masih dekat sama mertua. Ke deket rumah saya aja. Kan lumayan jauh tuh. Ada kontrakan nggak? Ada. Syaratnya juga nggak rumit.
Nggak perlu surat keterangan gaji, nggak perlu abunan. Yang penting bayar di muka. Kalau mau perpanjang, bayar 3 hari sebelumnya. Kalau pas mau perpanjangan nggak ada duit, gimana? Angkat kaki hari itu juga. Kang Engkus ngajakin pindah. Ya, kalau Celasmi pindah, nanti saya nggak punya tetangga lagi. Ya masih banyak dong. Kan saya nggak ngajak yang lain pindah. Kalau Mas Engkus mau pindah, nanti saya bantuin. Kita ajak Bang Togar juga. Kita konvoy. 3 kancil iring-iringan. 1 bawa kasur, 1 bawa pakaian, 1 bawa perabotan lain. Terima kasih, Pul. Kamu memang teman yang baik. Saya mau keluar rumah mertua, cuma mikirin uang kontrakan. Nggak mikirin uang pindahan. Maksudnya? Kan ditolongin kamu sama Bang Togar. Nah, ini. Kesalahpahaman seperti ini sering terjadi. Mas Engkus pasti mikir gratis. Nggak bisa. Tetap ada hitungannya. Kalau mau ngontrak, kenapa nggak di rumah Somat aja? Jadi, kita tetap tetangga. Kalau saya, Kang Engkus, Leni pindah ke rumah kontrakan Somat, terus Somat tiap hari nongkrong di rumah saya, jadi kayak titian Muhibah Indonesia Malaysia. Ada deh, Joyce. Abah mau ngapain? Aduh, Abah sebenarnya mau duduk di teras. Kenapa jadi duduk di sini? Bah, lagi sibuk liatin tanaman. Kang Engkus, pulang istirahat makan siang. Iya. Saya habis ngobrol-ngobrol sama Celasmi. Sekarang mau pulang. Oh, iya. Pak, permisi dulu. Iya. Bah, Lagi ngeliatin apa, Ki? Lagi lihat tanaman. Tanaman tetangga? Len, besok kita pindah. jadi Kang, Jadi, kan udah kita omongin tadi malam. kita mau pindah kemana? Siapa yang mau pindah? Engkus, Bah. Ada apa ini? Si Engkus mau pindah. Oh, tapi jangan lupa nengokin anak istri. Paling nggak sebulan sekali. Tapi jangan cuma nengokin aja, ngasih uang belanja juga. Las, bikinin Abah kopi. Jangan terlalu manis. Gulanya 1 sendok aja. Bah, Lasmi kan udah nggak di sini lagi. Udah 3 hari. Abah tahu. Sekarang dia bukan anak-anak lagi, Mak. Udah punya anak. Terus sebentar lagi anaknya itu pasti punya anak juga. Dari mulai jebrol ke dunia. Lasmi kan selalu sama kita. Abah gak ngira kalau akhirnya pisah juga. Abah kangen sama Lasmi. Iya, Abah juga kangen sama Leni, cucu Abah. Biar kelakuannya kayak anak setan. Semenjak dia nggak ada di sini, Abah jadi kangen. Semenjak dia nggak ada, Abah nggak dengar lagi suara orang marah-marah. Abah nggak lihat lagi muka orang yang kesal.
hidup rasanya jadi datar. Hambar. Ki, Nenek. Anak setan. Waktu saya tanya istri saya betah apa enggak, terus dia ngangguk. Sebenarnya saya nggak yakin dia betah. Dia jadi sering ngelamun. Terus saya tanya lagi, Las, kamu betah kan? Dia ngangguk lagi. Terus kenapa dia jadi sering ngelamun? Habis pertanyaan tadi, saya tanya begitu sama dia. Kalau betah, kenapa kamu jadi sering ngelamun? Istri Mas Engkus jawab apa? Istri saya bilang, Lasmi cuma mikirin yang ngurus Abah siapa, yang ngurus emak siapa. Abah sama emak kan udah tua. Terus Mas Engkus bilang apa? Kok saya tanya nggak dijawab? Ngomong dong. Saya nggak ngomong apa-apa waktu itu. Nah ini nggak betah. Rumahnya kan petakan. Pas dapetnya yang tengah. Yang sebelah kiri, nyetel TV-nya kenceng. Yang sebelah kanan, berantem melulu. Terus kalau lagi berantem, ngomongnya kasar. Semua nama binatang disebut. Ada satu kata yang bukan nama binatang. Apa? Nggak usah disebut. Ini udah tahu. Bah, ganti baju. Jemput Lasmi sekarang. Nggak bisa gitu tuh, Mak. Lasmi statusnya anak kita, tapi lebih kuat statusnya istri Engkus. Itu hak Engkus. Nggak ada hak-hakan segala. Kalau perlu, cerai sekalian. Enak aja. Nih ngomong sembarangan. Biar bapak jelek, dekil, miskin, mama sayang banget tahu. Kamu sendiri? Sayang juga. Cuma Leni nggak mau ngomong aja. Kenapa? Leni takut. Nanti bapak GR. Kan repot. Kalau udah jelek, dekil, miskin, GR lagi. Gus, Lasmi sama Leni mau dibawa kemana, itu hak kamu. Abah cuma mau minta tolong, bawa pulang lagi aja ke rumah Abah. Abah sama emak nggak siap pisah dari anak sama cucu. Kalau kamu nggak betah gara-gara Abah sama emak, maafin Abah sama emak. Saya nggak dengar. Sumpah, saya nggak dengar. Gus, Abah mau bikin kopi. Kamu mau dibikinin sekalian? Gus, kamu mau mandi? Mak masakin air ya, biar nggak dingin. Kopinya jangan terlalu manis. Terus air buat mandi, jangan yang panas. Cukup hangat-hangat kuku. Siapa yang mau pindah? Engkus, Bah. Ada apa ini? Si Engkus mau pindah. Oh, tapi jangan lupa nengokin anak istri. Paling nggak sebulan sekali. Tapi jangan cuma nengokin aja. Ngasih uang bulanan juga. Akang udah gak betah tinggal sama Abah, sama emak. Akang bukan nggak betah. Tapi emang kita mesti pindah. Kita kan udah punya rumah tangga sendiri. Salah. Iya. Syaratnya Mas Engkus harus punya agama. berapa? Ya sesuai lo, balik lagi. Balikin lagi aja. Balikin apa?